maksimal di sini, insyaallah. Apalagi Kiai Hilmi ini juga muridnya kakeknya yang lain, Mbah Zainal Abidin Munawir. Mbah Zainal ini kiai yang luar biasa ikhtiyatnya dalam fikih dan dalam tazkiyatun nafs. Saya mendapat cerita dari Mbah Warsun. Mbah Zainal itu waktu hendak berangkat haji, jadi masih belum kromo, jadi masih Joko. Mbah Zainal itu mengkromo dalam usia yang sudah cukup sepuh, 40-an lebih kira-kira baru kromo beliau. Sebelum itu waktu muda beliau membangun rumah sendiri. Nah, Pondok Krapyak ini dulunya pagernya itu kayu, pagar kayu melingkari pondok ini. Tapi kemudian diganti dengan pagar tembok, sehingga kayunya ini diteteli, diganti tembok. Jadi lalu ada banyak kayu nganggur di pondok itu, bekas pagar itu. Nah, kayu-kayu bekas pagar ini kemudian dimanfaatkan oleh Mbah Zainal untuk dibikin pintu kusen sak pintunya gitu, jendela, sampai dibikin meja kursi dan amben untuk rumah yang beliau bangun sendiri. Beliau masih Joko waktu, masih berjaga. Nah, lalu pada waktunya beliau tidak berangkat haji. Nah, Mbah Zainal mau berangkat haji itu, lalu semua kayu bekas pagar pondok yang sudah dipakai untuk rumah itu, mulai dari kusen sak pintunya, sak jendelanya, meja kursi sampai amben itu diteteli semua, diangkut keluar, diserahkan kepada pengurus pondok. Beliau bilang, ini kayunya pondok saya kembalikan supaya tidak tanggungan, kata beliau, karena mau berangkat haji. Maka ya saya pikir mungkin Kiai Hilmi sekarang jadi DPD ini terinspirasi kakeknya itu gitu. Karena dulu Mbah Zainal itu juga anggota DPRD Bantul. Nah itu. Cuma dulu Mbah Zainal itu gajinya nggak pernah diambil. Saya nggak tahu Hilmi ini gimana. Karena dianggap subhat dulu gaji DPRD. Nah, alhamdulillah ini kombinasi yang luar biasa, apalagi adanya Nafisah yang memberikan warna tersendiri. Anak saya itu saya ajak, saya tadinya kepengen menitipkan anak saya ke tempatnya Nyai Nafisah. Saya ajak untuk sowan ngelihat pondoknya. Habis itu saya tanya, gimana? Takut. karena pondoknya terlalu rapi. Nyai Nafisah ini memang luar biasa ya, alhamdulillah, makanya pantas angklungnya tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, khususnya para peserta inkubasi ya, kalian ini akan berangkat ke Maluku untuk belajar di sana ya. Nah, ilmu-ilmu yang akan kalian pelajari di Maluku itu sebagaimana yang diajarkan di berbagai tempat lain di Timur Tengah hingga hari ini, itu adalah ilmu-ilmu turos. Ilmu-ilmu turos ya. Nah, sebetulnya kalau tingkat pengajarannya itu ya enggak beda-beda amat dengan yang bisa kita dapatkan di tanah air sendiri dari kiai-kiai kita sendiri. Bedanya kalau di sini itu belajar ya menurut maunya santri. Kalau mempeng ya dapat, kalau leda-lede ya gimana lagi, gitu aja kalau di sini itu.
karena nggak ada ijazahnya. Padahal sebetulnya kiai-kiai kita ini banyak, kita punya kiai-kiai yang alama, yang mampu mengajarkan ilmu-ilmu tingkat tinggi di tanah air ini. Ini memang sesuatu yang khas di dalam peradaban Islam Nusantara ini, yaitu bahwa pendidikan, termasuk pendidikan agama, khususnya pendidikan agama, di sini itu berkembang sebagai tradisi komunal. Jadi bukan sebagai lembaga-lembaga formal yang disediakan oleh pemerintah dari dulunya itu, tapi tradisi komunal. Jadi ada kiai mengajar santri, santrinya dapat ilmu, diajarkan lagi, begitu seterusnya di masyarakat. Ya. Nah, maka di sini kita punya banyak sebetulnya kiai-kiai yang kapasitas kealimannya itu sebetulnya sangat tinggi. Walaupun tidak punya ijazah doktor kayak Kiai Hilmi begini gitu, tapi ya belum tentu kalah sama Kiai Hilmi gitu. Nah itu sebabnya ya di berbagai tempat yang menjadi pusat-pusat konsentrasi pesantren, misalnya kayak di Kajen, di Sarang, di mana lagi Jombang, ya, dan lain sebagainya. Di sana itu banyak pondok-pondok ya, pesantren-pesantren kecil dengan santri ya mungkin hanya sekitar 100-200 orang setiap pondoknya, bahkan ada yang cuma 50 orang, tapi kiainya punya kapasitas yang tinggi sekali. Dan kalau santrinya masih kerasan, bisa dia mendapatkan pengajaran sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Karena tradisi kekiaian kita memang seperti itu. Saya mendapat riwayat dulu itu, saya dengar riwayat ini dari Kiai Fadol Pamutan. Ya. Beliau dulu mengaji kepada pondok di Sarang, mengaji kepada Kiai Ahmad Syuaib dan Kiai Zubair. Nah, beliau cerita bahwa pada zaman beliau mondok dulu itu ada santri dari Cilacap, namanya Mas'ud, yang kemudian terkenal sebagai Syekh Mas'ud dari Kawunganten Cilacap itu. Mbah Fadl cerita ini Mas'ud itu mondok ora ukuran, mondok kok ngantek 34 tahun. Kiai Mas'ud itu Kawungan. Kemudian cerita aku tahu bengi-bengi ora iso turu, blangku-blangku tengah wengi. Ya mungkin sekitar jam 1 jam 2 malam. Lewat di rumahnya Mbah Ahmad Syuaib, Kiai Ahmad Syuaib, dan mendengar Kiai Ahmad Syuaib itu sedang mengajar. Nah, diintip ternyata yang diajarkan Kiai Ahmad Syuaib itu adalah syarahnya Ikhya, Ittihaf Sa'adah, Ittihaf Sadah. Dan yang ngaji cuma satu orang, yaitu Kiai Mas'ud ini. Jadi kiai itu pokoknya kalau santrinya masih mau, masih kerasan, minta diajar sampai sudut langit ya, kiainya bisa gitu. Cuma karena nggak ada ijazahnya, biasanya itu anak mondok di sini itu ya jarang yang kuat lama gitu. Bisa kuat lama kayak saya sampai 15 tahun di sini tapi nggak ngaji ya, itu ya, bisa lama. Kalau ngaji itu memang ya berat ya. Nah ini jadi fenomena komunal, intelektualisme di lingkungan pesantren kita itu menjadi fenomena komunal, sehingga orang alim itu biasa di tengah-tengah masyarakat, dan mungkin banyak yang tidak kelihatan, tapi biasa tersebar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sangat mungkin sebetulnya di lingkungan kita ini, di Indonesia ini, ada lebih banyak orang alim daripada
di belahan dunia Islam yang lain, termasuk di Timur Tengah. Karena di tempat lain itu tidak ada tradisi pendidikan sebagai tradisi komunal. Ya. Kayak di Mesir itu yang namanya pendidikan, ya pendidikan formal. Kalau mau mendapatkan pendidikan tinggi ya masuk jamiah. Ya. Lah di luar pendidikan formal itu tidak ada. Masjid-masjid itu paling-paling isinya ya ngaji Quran. Pesolatan aja entah diajarkan entah enggak di masjid-masjid di sana. Yang ngaji Quran itu aja yang ada. Kalau ada pengajian itu ya biasanya ya pengajian umum yang tidak struktur, yang tidak terstruktur secara disiplin ilmu. Sehingga enggak seperti di sini yang orang alim belajar di mana-mana itu. Di tempat lain orang alim itu ya ada di tempat-tempat lembaga-lembaga formal itu saja. Dan ini punya implikasi lebih jauh lagi, misalnya bahwa di sini kemudian para ulamanya ini kemudian bisa dikonsolidasikan untuk menjadi gerakan, karena alim-alim semua dan terbiasa bergulat dengan masyarakat semuanya. Ini beda dengan Azhar misalnya. Azhar itu alumninya di Mesir itu tidak terhitung, tetapi tidak bisa menjadi gerakan sosial seperti di Indonesia ini. Karena nggak ada tradisi bergulat bersama masyarakat, tidak ada tradisi komunal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa waktu yang lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memperkenalkan wacana tentang fikih peradaban, berdasarkan pemikiran bahwa kita ini sekarang sedang mengalami satu kenyataan peradaban yang sama sekali berbeda dari kenyataan peradaban pada waktu tradisi turoth itu dilahirkan. Jadi zaman tempat kita hidup sekarang ini sama sekali berbeda, nggak ada sama-samanya. Misalnya dengan zaman ketika katakanlah Syekh Zainuddin Al-Malibari nulis Fathul Mu'in misalnya, beda sekali. Beda dari zamannya Imam Ghazali ketika nulis Ihya. Ini zaman yang sama sekali berbeda, belum pernah ada presiden, tidak ada contohnya dari masa lalu, zaman tempat hidup kita ini. Realitas peradaban tempat kita hidup hari ini tidak ada presidennya sama sekali. Nah,